Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Investa News Channel. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan kita semua tetap semangat, sehat dan bersyukur. Kita semangat menjalani aktivitas dan kehidupan kita. Oke, kami akan sampaikan review saham hari ini, hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, ya, dengan didahului dua pernyataan dari kami. Yang pertama adalah pernyataan disclaimer. Disclaimer on. Semua data dan informasi yang ditampilkan di sini bukan merupakan ajakan membeli atau menjual. Segala keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan data dan informasi di sini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna itu sendiri. Jadi kami harapkan kami mengimbau Anda melakukan riset sendiri, do your own research ya. Karena apa yang kami sampaikan di sini lebih bertujuan untuk berbagi informasi dan pengetahuan yang kami miliki. Ya. Kemudian pernyataan kedua adalah tidak ada benturan kepentingan, no conflict of interest. Bahwa saham yang kami review ini ya sampai tanggal 10 Mei 2023 ya pukul 8.30 ya tidak sedang kami miliki. Ya, jadi kami tidak mempunyai kepentingan karena saham tersebut tidak ada di dalam portofolio kami. Walaupun tidak tertutup kemungkinan di waktu yang akan datang, kami dapat saja memiliki saham tersebut dengan membelinya. Ya, tapi sampai saat ini portofolio kami tidak ada saham yang kami review saat ini, yakni BJBR. Ya, demikian dua pernyataan kami. Kemudian kami menggunakan platform stockbit.com dan tradingview.com ya. Di Anda juga dapat melihat nanti ya di platform-platform tersebut ya, ataupun Anda menggunakan platform lainnya. Oke, kita langsung masuk ke saham yang akan kita review. Yang pertama kita masuk ke profilnya ya. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (TBK) dengan kode saham BJBR ya. Kita akan baca berikutnya adalah BJBR atau Bank Jabar merupakan perusahaan BUMD dengan bidang usaha perbankan konvensional dan syariah. Bank BJB merupakan salah satu bank umum milik pemerintah daerah di Indonesia yang memiliki nasabah utama berupa perorangan, karyawan, koperasi, BUMD, dan BUMN. Memiliki jaringan kantor, satu kantor pusat, 65 kantor cabang dan 309 kantor cabang pembantu, 340 kantor kas, 152 payment point, 11 kas mobil keliling, 1.386 ATM Bank BJB, 11 layanan presius, 6 sentra UMKM atau pesat, 11 weekend banking. Jadi intinya adalah BJBR merupakan perusahaan yang bisnisnya adalah perbankan konvensional dan syariah. Ya. Adapun alamatnya ada di Menara Bank Jabar Banten, Jalan Haripan nomor 12 sampai 14 Bandung, 40111 Jawa Barat. Ya. Jadi kalau kita lihat shareholdersnya mayoritas dimiliki oleh Pemprov Jawa Barat 38,52% dan Pemda Kabupaten Bandung
7,24%, ya. Sisanya masyarakat dan Pemda lainnya 54,24%. Oke, itu profilnya. Kita lihat eh, laporan keuangannya, cara BJBR dari tahun ke tahun, ya, oleh Stockbit, dimulai dari tahun 2017 sampai 2022, ya. Kalau kita perhatikan langsung saja ke laba bersih, ya, laba bersihnya kita perhatikan naik, ya, bahkan di saat COVID pun tetap naik, ya. Jadi perusahaan ini termasuk baik, ya, karena mampu mencetak laba dari tahun ke tahun, ya. Oke, dengan laba bersih tahun 2022 sebesar 2,2 triliun lebih. Oke, sekarang kita akan lihat perbandingan dengan emiten lainnya. Nah, di sini Stockbit membandingkan dengan NISP, ya, PNBN, dan BESIM, ya. Oke, NISP Bank NISP, PNBN Bank Panin, BESIM Bank Sinarmas. Oke. Kalau bank biasanya tidak terlalu digunakan PI-nya, ya, karena apa? Tidak semua aset bank itu adalah miliknya, ya. Jadi ada DPK dan ada pihak ketiga. Jadi kita gunakan current price to book value, ya, harga dibandingkan nilai buku, ya. Kalau kita perhatikan di sini BJBR PBIP-nya 0,84, ya. 0,84, ya, di bawah dari eh, NISP dan PNBN, ya. Artinya BJBR di sini secara relatif nomor 3, ya, menjadi yang termurah, ya, setelah NISP dan PNBN. Oke, kemudian kita lanjut ke net profit margin, ya. Di sini net profit margin kuartal terakhir BJBR, net profit marginnya ada di 10,84, ya. Oke, masih lebih rendah, ya, dibandingkan dengan NISP dan PNBN, tapi di atas BESIM, ya. Oke, lanjutnya kita akan lihat return on equity, ya. Return on equity-nya ternyata, ya, BJBR mengungguli, ya, semuanya yang ada di layar ini, yaitu dengan 13,67%, ya. Sedangkan NSP ada di 10,56%. Jadi dalam pengembalian saham ke ekuitas, ya, BJBR memberikan hasil yang lebih baik dibanding yang lain. Sekarang kita lihat ke dividen, ya. Dividen. Di sini hanya BJBR dan NSP, ya, yang sudah membagikan dividen dengan tanggal terakhir ex-date-nya BJBR 14 April 23, sedangkan NSP 27 April 2023, ya. Di sini bisa kita katakan dengan kalimat lain bahwa BJBR itu menghasilkan keuntungan, ya, dan keuntungan itu dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen, ya, dividen. Jadi BJBR ini
Selain untung juga mau berbagi dividen karena dividen hanya bisa dibagikan ketika perusahaan untung ya. Kemudian setelah dividen diberikan ya, terutama di sini setelah tanggal ex-date ya, di BJBR 14 April 2023, BJBR akan kembali ke harga awal ya. Harga awal mengikuti informasi dan updatean dari kinerja BJBR itu sendiri. Tentu saja jika informasi positif yang masuk untuk BJBR itu akan menaikkan harga. Ya, salah satunya misalnya laba kuartal terakhir ya. Di sini berarti kuartal yang terakhir itu kuartal 1 ya, bulan Maret ya. Kuartal kedua nanti bulan Juni ya. Coba adakah Stockbit menyediakannya kuartal terakhir kuartal 1. Oke, ada ya kuartal 1 2023 dibandingkan sampai 2018 untuk masing-masing kuartal ya. Oke. Ya, kuartal terakhir, kuartal pertama dari BJBR masih di bawah kuartal 2023 ya, 2022 ya. Laba bersih kuartal pertama 2022 593 miliar, sedangkan di 2023 kuartal satunya 366 miliar ya, 366 miliar ya. Oke, dan kita kembali ke perbandingannya ya. Jadi memang ada peningkatan laba ya, tapi tidak sebesar ya di tahun 2022. Oke. Kemudian kita lihat cash from operation ya. Apakah BJBR menghasilkan kas dari operasionalnya saja ya? Oke, di sini BJBR tidak menghasilkan kas ya, malah menggunakan kas untuk operasionalnya eh, sebesar 8,4 triliun ya. Untuk NSP, PNBN itu menghasilkan kas dari operasional BESIM sama seperti BJBR ya. Jadi ada kemungkinan eh, BJBR ini menggunakan kasnya untuk operasionalnya ya. Ya dari investing ya, bisa dari financing ya. Oke. Sekarang kita masuk ke oh ya, jadi artinya si BJBR ini juga sebenarnya tidak ini ya, tidak jelek ya. Jadi dia masih menghasilkan keuntungan kuartal 1 2023 ya, dan dia juga membagikan dividen eh, bulan April kemarin ya, April kemarin ya, dengan dividen payout ratio-nya yang paling besar ya. Dividen payout ratio-nya paling besar ya, 74% ya. Berarti dari laba diambil 74% untuk
dibagikan ke seluruh pemegang saham, ya. Dan dividen yieldnya juga yang paling tinggi ya dari semua ya, 8,64%. Jauh di atas eh, suku bunga deposito ya. Oke, kita sekarang masuk ke teknikalnya. Sini kami menggunakan indikator volume, kanal regresi, zigzag, moving average, MA5 ya. Namun kami tidak akan menjelaskan dari masing-masing indikator tersebut ya. Langsung kepada highlight-nya saja, garis besarnya saja ya. Oke, di sini kami lihat ya bahwa BJBR ini sudah tembus garis bawah dari kanal regresi ya. Tembus dari kanal regresi, garis bawah kanal regresi. Ya, Bapak Ibu bisa lihat ya dalam kanal regresi kita tarik ke belakang ya. Oke, dengan batasan yang otomatis diberikan stop bit ya. Baru beberapa hari, 1, 2, 3 hari ya. 3 hari apa namanya si BJBR ini candlenya menembus garis bawah kanal regresi dan rebound, memantul ya, memantul ya. Jadi kanal regresi ini menjelaskan juga bahwa ketika candle atau harga itu yang menyentuh ya, ketika dia turun menyentuh batasnya untuk turun lagi ya, dia akan memantul ya, seperti bola kasti atau bola pingpong dalam satu pipa ya. Ketika dia menyentuh permukaan tekanan yang mendekati bumi ya, ya akan naik kembali ya. Dan ini sudah naik ya, naik. Jadi kami melihat bahwa BJPR ini dalam waktu singkat akan naik ya, karena apa namanya secara ininya juga dia masih up ya. Bisa saja ini menjadi harga terendahnya ya tahun ini ya, 2023 ya. Ya, karena kalau kita tarik ke belakang ya, ini eh, mendekati ya, mendekati harga terakhir ya, harga terakhir, karena harga terendah terakhir. Harga terendah terakhir itu ada di 1.200 ya, 1.200 ya, 1.200 di tanggal sekitar 13 Juli 2021 ya. Jadi sekitar 2 tahun yang lalu ya. Sementara BJBR ini masih dalam posisi untung ya, cetak laba dan juga dividen masih dibagikan. Berarti perusahaan tidak sedang dalam kesulitan untuk ekspansi ya, corporate actionnya. Oke, jadi ada kemungkinan ini adalah harga terendah dari BJBR tersebut. Jadi kami melihat jika beli dapat dilakukan selama harga BJBR itu di atas 1.200 ya, 1.200 ya. Artinya ketika harga BJBR ternyata tembus di bawah 1.200 ya, Anda dapat melakukan stop loss atau tutup kerugian
untuk manajemen risikonya agar tidak rugi lebih besar atau bisa saja berganti ke emiten lain atau membeli di bawahnya lagi ya. Karena sebenarnya BJBR ini masih termasuk sehat ya, si perusahaan yang kuat juga ya. Jadi harusnya jika Anda berinvestasi dalam katakanlah 1 tahun ya, harusnya tidak masalah karena keuangan atau fundamentalnya kuat ya. Oke, jadi BJBR dapat Anda beli akumulasi pembelian jika harga BJBR di atas 1.200 ya. Paling tidak bisa di area pembeliannya bisa sampai ke ini ya, MA5-nya di 1.230 ya. 1.200 sampai 1.230 ya. Adapun untuk taking profit ya diharapkan dapat di 1.280 sampai 1.325 ya. Oke. 1.280 sampai 1.325 ya. Karena BJBR ini juga volumenya mulai meningkat ya. Mulai meningkat ya. Ketika penurunan terbesar ya di sini ya. Ini sepertinya setelah tanggal GUM ya atau XDATE ya, XDATE dan seterusnya ya. Dia turun dan akhirnya dia mantul di sini ya. Jadi kembali kami ulangin untuk masalah harganya. Area belinya dapat dilakukan di harga 1.200 sampai 1.230 dan selama harganya masih di atas 1.200 dapat dilakukan akumulasi pembelian sampai di 1.230 ya dengan target harga di 1.280 sampai 1.320 dengan manajemen risiko stop loss atau tutup kerugian jika harga tembus di bawah 1.200. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kami. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menonton, berikan like, berikan subscribe, dan bahkan mungkin berbagi kepada yang lain. Terima kasih karena berbagi pengetahuan, berbagi informasi adalah hal yang positif, pergaulan kehidupan masyarakat kita ya, membantu orang lain untuk dapat menarik hal yang positif juga ya. Kritik dan saran dapat disampaikan di kolom komentar dan mohon tetap dukung kami dengan menonton, berikan like, subscribe ya, karena apa yang Anda lakukan itu menambah motivasi kami untuk tetap berkarya ya. Melanjutkan mengimprovisasi ya, berimprovisasi ya dengan apa yang bisa kami sampaikan ya. Lebih baik lagi bisa dari kritik dan saran Anda, bisa juga nanti dari situasi dan kondisi yang ada. Akhirnya kami ucapkan terima kasih banyak, selamat melanjutkan aktivitas, tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa.